Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru. Alhamdulillah wa syukru. Azka salati li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa awlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala ashrafi khalqillah wa afdali khalqillah wa ajmali khalqillah wa akmali khalqillah wa atqa khalqillah wa anqa khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali kita diistimewakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan dimudahkan oleh Allah untuk zikir, lisan dimudahkan oleh Allah untuk salawat, hati disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir. Diberi oleh Allah sehat walafiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam wal iman, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, dan sampai Allah menantang siapapun, siapa yang bisa menghitung nikmat Allah? Sedangkan yang kita pikir adalah Tuhan. Kalaulah ngitung nikmat saja kita tidak bisa, cemana kita mensyukuri nikmat Allah? Loh, kalau ngitung saja nggak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bagaimana pula mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tapi insya Allah kalau melalui pintu baginda Nabi Muhammad, Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengatakan, babun man dakhal fih ma bayan tarid. Ini satu-satunya pintu. Nabi Muhammad ini satu-satunya pintu. Yang siapa masuk kepada Allah melalui pintu itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah Nabi, semuanya Pak, kenikmatan yang kita dapat, kita jadi umat yang istimewa, kita jadi umat yang dirahmati. Semalam kita bahas tentang kolam yang diperintah oleh Allah untuk menulis semua ketentuan di semua umat. Ketentuan semuanya, man atau Allah dakhalal jannah wa man asallahu dakhalan nar. Yang taat kepada Allah masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Ya. Umat ini tulisannya sama. Umat Nabi Nuh, man atau Allah dakhalal jannah wa man asallahu dakhalan nar. Umat Nabi Musa, siapa yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Umat Nabi Dawud, yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Sampai Nabi yang sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, catatannya tetap man atau Allah dakhalal jannah wa man asallahu dakhalan nar. Tapi saat kolam akan menulis untuk umat baginda Nabi Muhammad, ummatu Muhammad, umat Nabi Muhammad, ditulis oleh kolam man atau Allah dakhalal jannah, yang taat sama Allah masuk surga. Saat akan melanjutkan yang kedua,
terdengar panggilan dari Allah, ya qalam ta'addab ma'a habibi Muhammad. Qalam, yang sopan sama kekasihku Nabi Muhammad. Insyaqqal qalam, terbelah itu qalam, ketakutan kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, apa yang aku tulis untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Allah bilang, uktub, tulis, ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Tulis, umat yang banyak dosa tapi Tuhan yang Maha Pengampun. Allah, enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa melanggar aturan hari Sabat, dijadikan oleh Allah dilaknat jadi monyet, jadi kera. Mohon maaf Pak Lurah, kalau orang Sudirejo nggak Jumatan jadi monyet, kira-kira berapa orang yang jadi monyet, Pak? Kira-kira nih, kira-kira banyak, ya kan? Tapi alhamdulillah dirahmatin oleh Allah, tidak ada azab dilangsungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Bahkan berbagai macam cara amal sedikit menghapuskan dosa. Anda wudhu, dosa berguguran dari muka. Anda basuh tangan ketika wudhu, berguguran dosa dari tangan. Sampai disebutkan Anda ruku, Anda sujud, berguguran dosa turun. Maka orang yang faham ketika sujud dosanya terjatuh dari bawah kepalanya, maka dia akan tidak ngangkat-ngangkat kepalanya dari sujud. Secara hukum fikih memang yang penting tumak nina, yang penting tumak nina. Tapi di antara sunnah Nabi, kalau rukuk dan sujud itu sempurnakan, lebih lamakan dari yang lain. Ketika rukuk dan sujud, dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim, Nabi bersabda, "Atimmur ruku'a was sujud, fawalladzi nafsi biyadih, inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum." Sempurnakan oleh kalian rukuk dan sujud. Disebut oleh Nabi khusus dua rukun, rukuk dan sujud. Tidak disebut berdiri tahiyat, karena berdiri sama tahiyat pasti lama. Pasti lama, wong berdiri ada baca Fatihah, ada baca surat. Tahiyat, tasyahud pasti lama, baca tahiyat, baca sholawat Ibrahimiyah, baca kan banyak sih. Tapi rukuk dan sujud jangan disamakan dengan iktidal dan duduk antara dua sujud. Ilmu ini jarang diamalkan sama kebanyakan, mohon maaf, imam-imam di masjid. Mayoritas imam di masjid antara rukuk, iktidal, sujud, duduk sama semuanya. Anda perhatikan? Nggak ada beda, sama. Tapi Nabi memerintahkan rukuk dan sujud lebih dilamakan dikit. Kalaulah umpamanya iktidal 4 detik, 5 detik, buat rukuk sujud 7 detik, 10 detik. Lebih lama dikit. Kenapa? Karena iktidal rukun pendek, rukun qasir, tidak boleh dilama-lamakan. Duduk antara dua sujud juga rukun pendek, jangan dilama-lamakan. Tapi rukuk dan sujud perlu dilama-lamakan. Lebih asyik kita rukuk agak lama, berjatuhan dosa. Sujud agak lama, berjatuhan dosa kita. Dan ini waktu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Bahwa sajid, paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah yaitu dia ketika sujud. Karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir pertama kali beliau dalam posisi sujud.
Wulida makhtunan makhulan maktu as-surrah. Beliau terlahirkan sudah disunat, makhulan bercelak, maktu as-surrah udah putus tali pusar. Ada kelahiran anak lahir yang model kayak gini dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Ada anak lahir, kemudian Allah bikin keajaiban-keajaiban alam semesta. Hah? Api yang disembah 500 tahun padam di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. 14 pilar utama kerajaan Romawi adikuasa pada saat itu runtuh di malam kelahiran Rasulullah. Ada kelahiran yang model kayak gini. Terus ada pula orang yang kemudian mengatakan Nabi Muhammad itu mulia sejak diangkat jadi nabi. Kalau masih kecil biasa-biasa. Ngapain Allah buat kayak gini semuanya kelahiran Rasulullah? Bahkan kalau Anda perhatikan ayat yang sering dibaca di awal Maulid, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa bukan kok 'alan nabi? Kok enggak 'alan rasul? Kalau disebut 'alan rasul berarti Allah dan malaikatnya bersolawat ketika Nabi umur 40 tahun. Karena beliau diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Kenapa pula tidak disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammad? Karena kalau disebut 'ala Muhammad berarti Allah dan malaikatnya bersolawat ketika Nabi Muhammad sudah dilahirkan. Belum dilahirkan berarti tidak bersolawat. Tapi Allah menyebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Disebut nabi. Kenapa? Dalam hadis sahih Nabi ditanya, "Mata kunta nabiyan ya Rasulullah?" Kapan engkau jadi nabi ya Rasulullah? Nabi sama rasul itu beda. Orang yang belajar tauhid baru-baru aja ngerti ada perbedaan antara nabi sama rasul. Kalau rasul ada hubungan dengan umat. Tapi nabi adalah hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus. Ada umat gak ada umat. Ini mulia. Nabi ditanya, "Kapan engkau jadi nabi ya Rasulullah?" Ada 3 riwayat dalam hadis Nabi. Riwayat pertama hampir sama tapi redaksinya yang berbeda. Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i wattin. Aku jadi nabi sedangkan Adam masih antara air dan tanah liat. Riwayat kedua, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku jadi nabi sedangkan Adam antara roh dengan jasad. Masih belum nyambung antara roh sama jasad. Riwayat ketiga, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun fi tinati. Aku jadi nabi, Adam masih dalam proses tanah liat. Masih dipilih-pilih tanah liatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum muncul Nabi Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jadi nabi. Karenanya Rasulullah disebut awwalun nabiyyin wa akhirun nabiyyin. Nabi pertama dan nabi terakhir. Di dalam hadis sahih ketika Nabi Isra wal Mi'raj, para malaikat menyambut Nabi dengan ucapan assalamu alayka ya awwal, assalamu alayka ya akhir. Malaikat menyambut Nabi di langit, assalamu alayka ya awwal, assalamu alayka ya akhir. Awal dalam penciptaan,
akhir di dalam dimunculkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah umat manusia. Maka ya ikhwan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Garis besarnya Tuhan, meskipun kita setiap malam maulid, setiap malam arba'in ini terus, sebelum-sebelumnya dan setelahnya insya Allah setiap Senin maulid bahasannya baginda Nabi Muhammad. Karena memang bahas Nabi Muhammad ini enak, bahas Nabi Muhammad ini nyaman di hati. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad, maka dia senang disebut nama Nabi Muhammad. Demikian juga orang yang cinta sama Allah, Allah menuntut dia banyak zikir kepada Allah. Harus banyak zikir. Zikir dikit nggak mau Allah. Allah bikinnya banyak zikir. Zikir tapi dikit disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sifat munafik. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Riya sama manusia dan tidak zikir kecuali sedikit. Gimana nggak zikir kecuali sedikit? Zikirnya kalau bapaknya mati. Cuman itu aja. Zikirnya kalau mau ada pesta baru zikir. Zikirnya kalau dapat wirid malam Jumat setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tapi tidak pernah zikir yang lain. Ikut pengajian tidak pernah, masuk masjid tidak pernah. Kalaupun masuk masjid nggak nyaman, pingin keluar. Ini sifat orang munafik. Orang mukmin itu, orang mukmin habitatnya itu di masjid. Tahu habitat, Pak? Ikan habitatnya di air. Kalau ikan ini diangkat dari air, gimana? Kelepek-kelepek. Sama juga sebetulnya orang mukmin habitatnya di masjid. Nabi menyebut wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang nggak mungkin pula kita 24 jam di masjid, tapi setiap keluar kita kepikir kapan masuk masjid lagi. Maka wallah sayang kalilah warga sekitar, masjid udah bagus, kipas angin udah banyak, karpet udah bagus, enggak tahu pula warna karpet masjid. Warna karpet masjid ada? Enggak tahu. Padahal dekat sama masjid. Ya Allah. Dan termasuk juga zikir adalah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak insyaallah. Ya, mudah-mudahan minta maaf juga sama BKM, Bapak Lurah, semua warga, mungkin sebagian kawan-kawan terlambat dan lain sebagainya, harap maklum. Harap maklum. Tadi pun juga demikian ya, ada yang kesasar. Saya pun juga demikian, enggak kesasar sih, tapi ditutup ada acara orang kampung. Iya kan? Akhirnya belok ke sana kemari. Walhasil insya Allah kalau kita bicara jauh, malu kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Wahai pemuda, engkau tidak akan bisa membayar jasa baginda Nabi Muhammad. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata. Engkau gak akan bisa balas jasa nabimu wahai seorang pemuda. Jasa nabi itu besar. Gak ada jasa yang lebih besar daripada jasanya Nabi Muhammad.
Jasa kepada umat yang terbesar adalah Nabi Muhammad. Walau ci'tahu sa'yan alal aini sa'iri, meskipun andai engkau merangkak dari Pamah sini sampai kota Madinah. Cemana kau merangkak kau cemana? Hah? Merangkak kau dari sini rumahmu sampai kota Madinah. Kapan nyampenya? Bukan jalan, bukan naik sepeda, bukan naik motor. Ya. Sekarang kan musim nih, haji naik motor, naik sepeda, lebih cepat daripada haji naik pesawat. Haji naik pesawat nunggu 30 tahun. Iya kan? Nah, kalau naik sepeda 8 bulan. Nyampe dah. Lebih cepat. Tapi umpama ada orang merangkak dari rumahnya sampai kota Madinah untuk ziarah makam Nabi, dia belum bisa membayar jasa baginda Nabi Muhammad. Allah. Berapa banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita berkat Nabi Muhammad. Berapa banyak kemuliaan yang kita dapatkan berkat solawat kepada Nabi Muhammad. Dunia akhirat semua kemuliaan, semua kebaikan, semua anugerah, semua nikmat berkat ajaran baginda Nabi Muhammad. Maka ya ikhwan, kita jauh pun dikit menuju ke Sidorejo ini, ya kan? Belum lagi nanti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu jalan kaki, tadi disebutkan dalam hadis yang dibaca tadi, satu langkah menghapus dosa, satu langkah lagi mengangkat derajat. Berapa langkah kalian? Pakai jalan, naik kereta, naik mobil, ukurannya putaran roda. Kira-kira berapa ribu putaran roda dari rumahmu? Siapa yang paling jauh di sini? Ayo, ada yang ngomong paling jauh. Siapa yang jauh? Hah? Ada yang dari Hamparan Perak. Ada ini Kiai Mofid dari mana ini? Sintes, ujung sana. Sintes. Ya, Ustadz juga ya dari Hamparan Perak. Wah, banyak ini, masya Allah, jauh. Wah, terlupakan Dokter Hasanul bukan dia dari Brandan. Setiap malam hadir maulid dari Brandan. Saya sebut jauh karena memang dari Brandan langsung kan, Dok? Iya. Dari Kebang. Ya, Pak, setiap malam. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumahnya di arah Binjai, tapi setiap hari pagi tugas ke Gebang. Dari Gebang selalu hadir majelis maulid, nggak pulang dulu. Sampai saya nanya, Dok, mandinya di mana? Lo nggak mandi apa di sini? Ya kan? Katanya mandi di masjid. Maka ya ikhwah, ini anugerah dari Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putaran roda itu berapa puluh ribu itu putaran roda. Digampangkan oleh Allah. Allahu akram wa akthar. Allah lebih pemurah. Allah lebih banyak memberikan pahala. Bukan hitung-hitungan kita sama pahala. Maka mohon maaf kalau tadi saya katakan dengan putaran roda per putaran itu dihitung pahala. Saya tidak mengatakan dan saya koreksi ulang. Tidak putaran roda. Tapi kita mengharapkan dengan kadar luasnya rahmat Allah dan kasih sayang rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Nabi Muhammad lebih-lebih. Rahmatnya Allah lebih-lebih. Maka ya ikhwan, salawat kepada Nabi Muhammad ini tidak Allah ya ikhwan, banyak orang. Mohon maaf tadi disebutkan sama Ustaz Sahrudin. Iya. Pamannya Nabi Ibrahim, pamannya Nabi Muhammad.
Saya sebut dua orang ini paman-paman karena memang Nabi Muhammad ini niru sama Nabi Ibrahim total. Yang kafir pamannya, bukan bapaknya. Nabi Ibrahim yang kafir pamannya. Iya, yang disebut Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Pamannya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah menyebut di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, kedua orang tuaku juga ampunkan, maka nggak mungkin kedua orang tuanya kalau salah satunya adalah Azar yang kafir yang membuat patung kemudian minta diampunkan oleh Allah. Nabi Ibrahim bukan bodoh, Pak. Nabi Ibrahim ngerti, maka bapaknya Nabi Ibrahim bukan Azar. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Bapaknya Nabi Ibrahim namanya Ibrahim bin Tarah bin Nahor bin Sarah. Mau diteruskan sampai Nabi Adam? Ya, bin Nahor bin Tarah pertama. Bapaknya namanya Tarah. Bin Tarah bin Nahor bin Saruk. Itu nama ayah dan datuknya Nabi Ibrahim. Dan sebelumnya pernah kita sampaikan juga bahwa semua ayah, datuk, datuk, kakek, uyut semuanya Nabi sampai Nabi Adam adalah orang-orang mulia di zamannya. Dengan nas Al-Quran Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihatmu wahai Nabi Muhammad ketika engkau tahajud, ketika engkau qiyamul lail, wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau berbolak-balik di sulbi-sulbinya orang yang bersujud. Di sulbi-sulbi orang yang dalam hadis Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memilih anak Adam dari semua makhluk. Dan Allah memilih Arab dari anak Adam. Dan Allah memilih Kinana dari Arab. Dan Allah memilih Quraisy dari Kinana. Dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, Adnan ini di masanya Nabi Musa. Adnan di masa Nabi Musa. Ya, pernah terjadi permasalahan sehingga saling serang antara Bani Israel sama kabilah Adnan. Ya, zaman dulu perang gampang antar suku-suku gampang. Ya. Saat terjadi perang tersebut, beberapa kali Bani Israel kalah. Sehingga Bani Israel melapor sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau kan Nabi Rasul, doakan itu suku Adnan itu. Maka saat Nabi Musa akan mengangkat tangan, turun malaikat Jibril. Wahai Musa, Allah berfirman dan memberikan wahyu kepadamu, jangan engkau doakan yang buruk kepada Adnan dan sukunya. Karena aku fa inni mukhrijun min aslabihim nabi akhir hadhil ummah. Sesungguhnya aku akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi kabilah Adnan nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Maka setiap zaman nabi keturunan atau bapak, kakek, moyang, atau uyut, apalagi namanya, pokoknya sampai seterusnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula lah umatnya baginda Nabi Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, maka banyak sholawat kepada Nabi. Tadi disebutkan sama Ustadz Sahrul tadi, ya, hidayah dan taufik, Pak. Hidayah dan taufik. Terkadang ada orang cerita kalau di kedai kopi 1 jam 2 jam nggak habis-habis. Ya, cerita kalau di depan rumah orang sambil nengokin cewek lewat
ngomong ndak habis-habis, ngalor ngidul banyak omongannya. Tapi kenapa ketika disebut nama Nabi Muhammad lisannya ndak mau sholawat? Maka tadi disampaikan sama Pak Lurah, maulid kalau sama majelis kayak gini bukan pengajian-pengajian saja. Pengajian penting, tapi insya Allah bisa Masjid Al-Ikhlas buat pengajian seminggu sekali, 2 minggu sekali, buat tabligh akbar kapan terserah, tapi khusus peringatan maulid Nabi banyak sholawat kepada Rasulullah. Khusus maulid, peringatan maulid Nabi, pelajaran cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat ini semuanya mudah-mudahan dalam pandangan ridho Rasulullah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan digampangkan semua urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan dilapangkan rizki oleh Allah zahir wa batin. Masyarakat semuanya insya Allah menjadi masyarakat yang islami, yang madani, yang berakhlakul karimah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup sekian, mudah-mudahan jumpa-jumpa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal